Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Opa Puadi dari Prodi PT IK 3A semester 3 ya. Kali ini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada pada CPU komputer beserta fungsinya yang mungkin sering kita lihat tapi kita nggak tahu ini namanya apa, terus fungsinya buat apa. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada casing CPU. Casing CPU biasanya terbuat dari plastik dan beberapa juga terbuat dari besi, stainless, dan sebagainya, berguna untuk melindungi berbagai komponen komputer yang terdapat dalam CPU. Tentunya untuk lebih melindungi dari debu, panas, air, atau hal-hal lain yang dikhawatirkan akan mengganggu kinerja CPU itu sendiri. Selain itu, casing juga berfungsi sebagai tempat kita meletakkan dan memasang berbagai komponen seperti motherboard, power supply, optical disk, strip, hard disk, dan masih banyak lain. Yang kedua yaitu ada motherboard atau mainboard. Tentunya kita sudah tahu motherboard ini merupakan sebuah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik dan komputer lainnya dipasang dan bisa terhubung satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga itu ada prosesor. Prosesor adalah salah satu komponen inti yang terdapat dalam CPU komputer, sebab jika tidak ada prosesor, kemungkinan perangkat komputer tidak dapat bekerja sama sekali. Oleh sebab itu, banyak yang menyebutkan bahwa prosesor adalah otak dari komputer. Dan yang keempat itu ada kipas prosesor, komponen atau yang biasa disebut heatsink. Komponen yang satu ini merupakan sebuah perangkat yang dipekerjakan untuk membantu kinerja suatu prosesor. Fungsinya sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Hal ini bertujuan agar perangkat prosesor maupun komputer kita tidak cepat overheat maupun rusak. Kelima ada RAM. RAM atau Random Access Memory merupakan salah satu komponen yang terdapat pada bagian unit CPU. RAM juga memiliki kedudukan yang penting bagi perangkat komputer. 6 itu ada hard disk HDD. Layaknya seperti sebuah CD card dalam smartphone, hard disk juga berfungsi untuk menyimpan berbagai data dan juga penyimpanan berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer itu sendiri. Hard disk biasanya menggunakan perhitungan byte, dan semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin banyak pula data-data konvensional yang dapat Anda simpan. 7 ada DVD-ROM. CD DVD-ROM atau juga yang bisa disebut dengan optical disk drive ini adalah piranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD DVD. Kedelapan ada VGA card. VGA atau Video Graphic Adapter merupakan salah satu komponen yang dirasa sangat penting untuk sebuah perangkat komputer, sebab komponen yang satu ini berfungsi sebagai pengolah data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. Tanpa VGA maka layar komputer bisa dipastikan tidak menampilkan apa-apa alias blank. Selain itu, VGA juga sangat penting untuk menentukan kualitas gambar yang ditampilkan pada monitor komputer, yaitu grafisnya. Yang kesembilan itu ada sound card. Piranti yang satu ini lebih berfungsi sebagai pengolah audio untuk perangkat komputer Anda. Sound card juga berfungsi sebagai proses audio yang mana dapat mengubah sinyal analog atau sinyal digital yang masuk ke dalam input kartu dan menghasilkan audio atau suara pada sistem komputer Anda. Sound card serta memiliki fungsi untuk mengontrol semua audio yang terdapat pada perangkat komputer. Tanpa perangkat ini maka bisa dipastikan komputer tidak akan bersuara. Yang ke-10 itu yang paling besar pada CPU yaitu power supply. Komponen terakhir yang akan kita bahas kali ini merupakan bagian dari sistem komputer dan unit CPU yang berfungsi sebagai pembagi daya atau sumber arus listrik pada setiap komponen-komponen komputer. Selain itu, power supply juga berfungsi sebagai merubah tegangan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen komputer itu sendiri. Baik, itu saja yang saya sampaikan pada pembahasan soal komponen-komponen komputer, lebih tepatnya pada CPU. Yang mungkin kita sering lihat tapi kurang
tahu nama dan fungsinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.